Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Maria Mustika, dosen program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di bidang pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu yakni Pendidikan Ilmu Sosial. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS yang merupakan mata kuliah program studi PPKN, bidang keahlian dan penunjang dengan kode mata kuliah 1 AHP 08 3020 pada semester ganjil. Adapun deskripsi mata kuliah Pendidikan Ilmu Sosial yaitu memberikan pemahaman dasar tentang pendidikan ilmu sosial sebagai bagian integral dari pendidikan kewarganegaraan dan penguatan karakter. Mahasiswa akan mempelajari keterkaitan antara ilmu sosial dan pendidikan, hakikat dan tujuan pendidikan ilmu sosial, perkembangan sejarah dan kurikulumnya di Indonesia, serta isu-isu kontemporer yang mempengaruhi praktik pembelajaran. Selain itu, mahasiswa akan dibekali keterampilan dasar dalam merancang pembelajaran yang inovatif, berbasis teknologi, nilai-nilai budaya lokal, dan prinsip masyarakat multikultural. Mata kuliah ini juga menekankan pentingnya pendidikan ilmu sosial dalam membentuk warga negara yang demokratis, kritis, dan beradab, serta tujuan dari mata kuliah ini yakni membekali mahasiswa dengan kemampuan konseptual dan praktis dalam memahami dan menerapkan pendidikan ilmu sosial secara kontekstual di tantangan era digital dan dinamika sosial. Mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan desain pembelajaran yang transformatif, reflektif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, menghargai keberagaman, serta memperkuat sikap dan karakter sebagai pendidik profesional yang berwawasan kebangsaan dan global, kreatif, inovatif, dan menunjang karir ke depan mahasiswa. Perkuliahan pendidikan ilmu sosial diselenggarakan dengan menggunakan kombinasi tatap muka atau luring dan pembelajaran online atau daring secara blended dengan menerapkan model pembelajaran inquiry dan project based learning yang mendorong mahasiswa untuk aktif, berdiskusi, kerjasama, cepat, dan tanggap. Capaian pembelajaran lulusan prodi yang berkaitan dengan mata kuliah ini telah disesuaikan dengan standar penyusunan kurikulum pendidikan tinggi yang terdiri dari 4 ranah. 1. Ranah sikap, ranah pengetahuan, ranah keterampilan umum, dan ranah keterampilan khusus. Selanjutnya, dari CPL tersebut diturunkan menjadi 5 CPMK. Yakni CPMK pertama, mahasiswa mampu menjelaskan keterkaitan antara ilmu sosial dan pendidikan serta menjabarkan hakikat dan tujuan pendidikan ilmu sosial. CPMK kedua, mahasiswa mampu mengkaji sejarah perkembangan dan dinamika pendidikan ilmu sosial di Indonesia dalam konteks perubahan sosial, politik, dan budaya. CPMK ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi problematika pembelajaran IPS serta mengembangkan keterampilan dasar ilmu sosial yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di era global. Yang CPMK keempat, mahasiswa mampu merancang pembelajaran pendidikan ilmu sosial yang inovatif, kontekstual, dan transformatif dengan memanfaatkan teknologi, media digital, serta nilai budaya lokal. Mahasiswa mampu merefleksikan nilai sosial kewarganegaraan, hak asasi manusia, dan demokrasi dalam konteks masyarakat multikultural serta struktur peranata sosial budaya.
CPNK tersebut diturunkan menjadi beberapa sub CPNK yang dikemas ke dalam 14 pertemuan tatap muka dan blended yang mencakup flip classroom, lebih menekankan pada penggunaan teknologi online sebagai pelengkap pembelajaran tatap muka dengan mahasiswa mempelajari materi dasar secara mandiri di rumah dan atau secara flip dan menggunakan waktu kelas untuk aktivitas yang lebih interaktif. Satu pertemuan untuk ujian tengah semester dan satu pertemuannya lagi untuk ujian akhir semester. Dalam menyusun perkuliahan, saya mengacu pada berbagai sumber, baik itu fisik maupun digital, yang berkaitan dengan pendidikan ilmu sosial. Referensi yang saya gunakan sebagai berikut. 1. Buku dari Sumantri, Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS. Yang kedua, buku dari Prof. Sapria, Pendidikan IPS, Konsep dan Pembelajaran. Yang ketiga, Jurnal Yusri, Transformasi Pendidikan IPS dalam Era Digital. Yang keempat, Dewantara, bukunya berjudul Pendidikan. Yang kelima, buku James Bent, Education Citizen in a Multicultural Society, edisi kedua. Yang keenam, buku dari NCSS, National Curriculum Standard for Social Studies, a Framework for Teaching, Learning, and Assessment. Sebagian materi pembelajaran di mata kuliah pendidikan ilmu sosial juga diambil dari hasil penelitian dan karya saya dan tim berupa buku, scrapbook, e-video, poster video, e-poster audio, dan sebagainya. Interaksi dibangun melalui diskusi kelompok dan kelas, umpan balik dosen, kerjasama, presentasi, dan pertanyaan terbuka yang mendorong berpikir kritis dan analitis. Pendekatan ini diharapkan dapat membentuk suasana belajar yang lebih hidup dan memungkinkan mahasiswa mengembangkan kemampuan argumentatif dan kolaboratif secara langsung. Dalam hal penilaian, saya dan mahasiswa telah menyepakati kontrak perkuliahan di awal pertemuan sebagai bentuk penilaian yang dilakukan secara komprehensif dan terdiri atas beberapa komponen. Yang pertama, kehadiran 10%. Yang kedua, partisipasi aktif 10%. Yang ketiga, tugas dan individu kelompok 15%. Yang keempat, ujian tengah semester 20%. Yang kelima, ujian akhir semester menghasilkan produk yang dikerjakan dalam bentuk proyek oleh mahasiswa sebanyak 45%. Seluruh penilaian ini tentunya menggunakan rubrik yang jelas, terukur, baik untuk penilaian formatif, tugas mingguan dan diskusi maupun sumatif, UTS dan proyek pengganti UAS. Rubrik tersebut mencakup aspek analisis, argumentasi, ketepatan konsep, kerjasama tim, dan kreativitas. Demikian penjabaran terkait delivery, interaction, dan assessment atau DIA pada mata kuliah pendidikan ilmu sosial. Selanjutnya akan saya tayangkan cuplikan dari kegiatan pembelajaran pada mata kuliah pendidikan ilmu sosial pertemuan ke-7 dengan mengambil materi transformasi pendidikan ilmu sosial di era digital. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa. Siang. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pertemuan ke-7 ya, pertemuan kita ke-7 dan mana kita akan membahas mengenai transformasi pendidikan ilmu sosial di era digital. Baik, sebelumnya ada yang mau bicara? Silakan. Siapa yang mau kita buka? Oh ya, silakan. Baik, sebelum kita mulai menjelaskan, kita bersama-sama berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih. Teman-teman sekalian, hari ini pertemuan ke-7 untuk mata kuliah pendidikan ilmu sosial. Nah, di pertemuan kita ke-7 ini tentu teman-teman tidak lupa dong dengan materi-materi yang
pendidikan ilmu sosial ini tidak hanya sebatas sesuainya kita membicarakan tentang proses pengetahuannya saja ya ilmu sosial ini, tapi ada makna, ada yang ingin kita capai ya dalam perkuliahan ini, yang dimana pendidikan ilmu sosial sangat penting, yakni yang sudah kita bahas minggu lalu mengenai keterampilan dasar dan ilmu sosial. Keterampilan dasar dan ilmu sosial ada 3 keterampilan yang sangat menonjol dalam mata kuliah pendidikan ilmu sosial. Ada yang masih ingat minggu lalu kita bahas apa saja? Silakan satu orang. Ya, siapa namanya? Berdiri dong, berdiri ya, supaya dilihat wajah cantiknya. Nama saya Ukma Ibu. Siapa? Ukma. Ukma. Ya. Oke. Adapun keterampilan yang dibahas minggu lalu itu yang pertama keterampilan sosial. Nah, yang keterampilan sosial. Yang kedua, Keterampilan berpikir kritis. critical thinking skill. Oke. Yang ketiga keterampilan pemecahan masalah sosial. Problem solving. Oke. Udah pas dulu buat Ukma. Oke. Silakan. Namanya dulu dong. Perkenalkan, saya Dian Febriana. Oke, dia. Oke, 2384 ya. Lanjut, silakan. Critical thinking skill itu adalah kemampuan untuk menganalisis data dan mengevaluasi sumber informasi. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih banyak Mas dulu untuk. Baik, teman-teman sekalian, sebelum lanjut lagi ke materi kita, saya mau cek dulu kehadiran ya. Tadi sudah ada beberapa orang yang sudah tampil yang menunjukkan kehadiran dan keaktifan. Saya cek satu persatu ya, boleh ya? Boleh. Hukma Gafar, Melisa, Rati, Isin, kenapa Rati? Oh, oke. Vicky HM, berarti ada satu orang yang tidak berkesempatan hadir ya. Nanti Kopri sampaikan untuk mengirimkan surat keterangan ya supaya ditahu apa alasannya. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Nah, di pertemuan berikut ini kita akan membahas mengenai transformasi. Apa sih kata transformasi itu sendiri? Dan tentu namanya transformasi pasti kalian mengingat film Transformer gitu ya, yang berubah dari robot jadi mobil jadi robot gitu kan. Nah, itu artinya apa? Berarti ada satu kata kunci di situ. Ya, jadi di pertemuan kita pada hari ini kita akan membahas transformasi pendidikan ilmu sosial di era digital. Yaitulah pendidikan. Pendidikan itu tidak boleh tetap saja, dia harus sesuai kebenaran zaman. Tapi tentu karakter sangat ditonjolkan dalam pendidikan. Nah, itu adalah salah satu tujuan utama. Ya, ada capaian mata kuliah yang teman-teman akan kita harapkan teman-teman dapatkan kalian capai ya untuk dalam membahas materi transformasi pendidikan ilmu sosial. Apa itu capaiannya? Yang pertama, mahasiswa itu mampu menganalisis ya dinamika perkembangan pendidikan ilmu sosial di era digital dengan mempertimbangkan perubahan paradigma teknologi dan tantangan sosial kontemporer. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang pembelajaran ilmu sosial dan kontekstual, transformatif dan berbasis integrasi teknologi serta nilai budaya lokal. Kalian yang tentunya calon pendidik ya, calon pendidik harus mampu beradaptasi dengan perubahan. Karena perubahan itu apa? Perubahan itu pasti abadi, ya kan? Tidak ada yang tidak kena perubahan kecuali beberapa komunitas kelompok di masyarakat yang tertutup. Kalau kita ketahui ya dalam stratifikasi sosial dalam lapisan masyarakat itu dikenal ada stratifikasi sosial yang terbuka dan ada tertutup. Terbuka di situ maksudnya mampu menerima perubahan itu. Kalau dia tertutup dia tidak mau keluar dari zona adatnya.
ya kebudayaannya yang berlaku. Jadi sudah ada capaian dan teman-teman tentu sudah tahu dong nanti kita bahas apa saja. Tujuan pembelajaran. Dan tujuan pembelajaran ini ya mahasiswa mampu memahami dinamika transformasi IPS, ya, mengkaji karya inovatif berbasis digital dan budaya lokal, merancang pembelajaran IPS kontekstual dan transformatif. Jadi untuk pertemuan kita pada hari ini, Ibu akan menggunakan model Introduced Learning, dan tentu teman-teman sekalian diharapkan keaktifannya nanti ya. Ibu di sini akan menahan dulu untuk materi pembukanya, dan teman-teman akan mendiskusikannya secara kelompok nantinya. Oke, mantap ya. Berarti Anda sudah memahami. Jadi terjadi pergeseran paradigma dalam pembelajaran IPS. Teknologi ya, tentu teknologi ya. Kita sekarang biasa dengan LMS, game, fenomena orang bisa temukan jodohnya dari main game. Saking hebatnya teknologi itu. Tapi posisinya sekarang kita di mana ini? Apakah kita hanya sebagai penikmat saja atau sebagai pelaku atau pembuat? Bagusnya mana ini? Penikmat saja atau mau jadi pembuat atau pelaku? Pembuat. Kalau hanya penikmat saja Anda ketinggalan, ya kan? Kalau Anda sebagai pembuat, pelaku, ide-ide baru bisa Anda cetuskan. Masih banyak di luar itu yang belum ditemukan. Dan itu tugas Anda menemukannya. Dalam kreativitas nantinya Anda pengajaran. Oke? Nah, lanjut. Tantangan sosial. Ini pertanyaan. Siapa yang berani? Ya, siapa yang berani? Jadi yang tidak berani tidak usah. Tapi yang berani silahkan, ya kan? Bagaimana bentuk perubahan dalam pembelajaran IPS di era digital? Pakai Google Classroom. Apa lagi? Apa lagi? Ayo. Saya kalau mau lihat beta kan pakai Google, sekarang bisa yang langsung dari Google. That's right. Iya. Semuanya ada dalam genggaman Anda. Wih. Maksudnya apa? Uang Anda bisa ganti dengan HP saja. Gitu kan? Sampai hati-hati ya, pinjol di mana-mana. Jangan sampai ya. Usahakan jangan sampai terlibat. Karena kalau sudah terlibat masalahnya dan mencemarkan nama baik teman-teman sekalian. Bukan nama baiknya Anda saja, sekitar Anda juga terganggu gitu ya. Oke, mantap ya. Berarti Anda sudah memahami. Jadi terjadi pergeseran paradigma dalam pembelajaran IPS. Mulai dari sumber belajar yang awalnya buku saja, ya sumber belajarnya sudah beda ya. Bukan hanya berpatokan kepada buku saja, tapi ada berbagai sumber belajar yang bisa Anda gunakan. Yang kedua, peran guru. Bagaimana peran guru? Dulu sebelum era digital itu teacher center, berpusat pada guru. Sekarang student center yang diharapkan berpusat kepada siswa. Yang ketiga, aktivitas, yang dimana aktivitas siswa ataupun mahasiswa itu hanya sebatas menerima, tapi Anda bisa meneliti, mengkritisi, memberikan argumen, ya kan? Jangan jadi netizen saja. Anda bisa jadi netizen di dalam ruang kelas, tapi dengan adab. Ya, itulah yang membedakan kita dengan yang lain. Karena kita kental akan adab kita, nilai dan moral yang berlaku dalam masyarakat. Lanjut, penilaian. Tentu penilaian itu tidak perlu lagi pakai paper gitu kan, cari kertas atau bundar-bundar lagi gitu kan. Dulu mau masuk ujian harus bundar-bundar, sekarang tidak. Sekarang serba digital. Nah, ini ya, ada beberapa karya inovatif yang berbasis digital, budaya lokal yang pernah Ibu hasilkan dan mungkin bisa menjadi referensi buat teman-teman sekalian, apalagi kalian calon guru ya. Tentu ini bisa jadi. Ada pertanyaan buat teman-teman? Ibu? Silakan, yang berani mau bertanya sampai di sini? Ya, silakan aja pentingnya. Yusran. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Yusran Arif.
jika tempat sekolah kami praktik ini tidak punya akses internet atau akses teknologi. Mungkin cuma itu. Terima kasih. Baik. Ada lagi? Dua orang penanya? Silakan. Oke, lagi. Silakan. Pertanyaan saya adapun pertanyaan saya itu, Bu, apakah pembelajaran seperti game dalam komik itu dianggap akademik, bukankah terlihat seperti main-main? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Bagus siap apa semua ini? Bagus ya, terkait soal keterbatasan. Guru itu harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungannya. Artinya apa? Disinilah dituntut guru untuk berkreasi, kreatif, ya kan? Tidak mesti kita istilahnya karena kita berada di daerah pegunungan yang tidak susah sinyal, ya. Kalau kita tunggu sinyalnya masuk, kasihan anak didik kita, nggak diajar gitu kan? Jadi seperti apa? Jadikan lingkungan Anda sebagai sumber belajar, ya. Contohnya misalnya matematika. Kalau matematika bagaimana, Bu? Nah, matematika itu bagusnya dia ada kalkulator gitu kan? Nggak mesti. Malah kalau dia terpaku dengan teknologi saja, itu bisa membuat anak itu tidak ada daya jualnya. Itu yang terjadi saat ini karena selain kecanduan akan teknologi, sehingga tidak ada daya jualnya. Pada saat dia berpindah ke kondisi yang lain, dia akan tidak mampu bertahan. Itu yang bahaya. Nah, disinilah peran guru sebagai pendidik. Karena tugas kelompok mahasiswa boleh duduk berkelompok 3-5 orang, di mana memberikan pertanyaan. Nanti memberikan pertanyaan refleksif yang kalian akan diskusikan. Kemudian gunakan sticky note ya, yang nantinya Anda tuliskan di sini untuk nanti ditempelkan. Kemudian setiap waktu diberikan kesempatan untuk menulis ya, di menempelkan sticky note-nya ini di papan ya. Kemudian Anda akan secara bergiliran kelompoknya menanggapi terkait apa yang dituliskan oleh kelompok lain, dan kita terakhir melakukan refleksi. Oke, bisa kita bentuk kelompoknya sekarang, silakan. Pada berangkat saja daripada ini. Bagi 2 kelompok saja ya, untuk ketiga ya. Bagi 2 saja, pada jadi ini tim A sama tim B. Apa saja perubahan nyata dalam pembelajaran IPS sejak masuknya era digital? Tantangan, solusi, inovasi media. Silakan mahasiswa mendiskusikan dan menuliskan di sticky note. Diberi waktu 5 menit dan akan diinstruksikan dengan dosen untuk menempelkan. Waktu terhitung dari sekarang. 3, 5
informasi media yang bisa kita gunakan, baik itu podcast, dari media elektronik, cetak maupun internet ya. Lanjut terkait soal ini kalau guru bagaimana integrasikan dengan budaya lokal ya, tadi ada berbagai banyak mata pelajaran yang bisa kita integrasikan untuk ilmu sosial, bisa kita sesuaikan dengan budaya lokal ya, yang tentunya disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya. Lanjut yang ketiga, contoh media pembelajaran yang sudah disampaikan dituliskan ya oleh kelompok A, bisa podcast, poster audio, LMS, sekarang konten TikTok ya, atau Instagram, itu bisa karena itu adalah sebagai bentuk penyebaran informasi. Kalian kan baru dengar ya. Untuk pada hari ini kita akhiri pertemuan kita dengan assessment. Nanti teman-teman sekalian bisa mengakses ya assessment di sini melalui quizzes. Bisa dicoba sekarang. Waktu kurang lebih 1 menit lagi ya. Cepat aja. Video remote-nya. Siapa yang semua? Oh, bagaimana? Salah satu? Salah dua? Salah dua? Yang berapa? Oh, ini ada buat lagi semuanya. Oke, ini sudah oke dalam 1% ya. Baik, teman-teman sekalian, mungkin kita sudahi ya pembelajaran kita pada hari ini. Di sini saya Maria Mustika mau menyampaikan bahwa untuk materi kita pada hari ini tentu diharapkan teman-teman bisa mencapai ya yang tadi, dan kita sudah lakukan assessment dan itu terbukti bahwa teman-teman sudah benar-benar sepenuhnya ya. Oke, pada hari ini kita akhiri untuk materi transformasi yang teman-teman bisa ketahui bahwa untuk sumber belajar, media belajar, pembelajaran itu bisa disesuaikan dengan era yang sudah ada, yang dimana era digital, dan ini untuk kompetensi guru-gurunya selain profesional juga harus kreatif, inovatif, dan semangat. Itu penting buat gurunya. Kalau gurunya tidak semangat, mahasiswanya juga kurang semangat. Oke, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Minggu depan kita akan ketemu dengan pembahasan selanjutnya. Tepuk tangan buat kita semua. Demikianlah video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.